Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uta Permaisuri Fajri, NIM 451241930 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan praktikum saya mengenai persiapan dan perencanaan pengambilan sampel tanah. Kemudian ada tujuan. Tujuan di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengambilan sampel tanah utuh dan juga tanah terganggu. Kemudian ada landasan teori. Tanah mempunyai sifat yang sangat kompleks, terdiri atas komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan juga udara. Komponen pembentuk tanah yang berupa padatan, cair, dan udara jarang berada dalam kondisi kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu, udara, angin, dan juga sinar matahari. Jenis tanah di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tanah lembab, tanah basah, dan juga tanah kering. Dari ketiga jenis tersebut memiliki sifat atau karakteristik tanah masing-masing. Untuk bidang pertanian, tanah merupakan media tumbuh tanaman. Media yang baik bagi pertumbuhan tanaman harus mampu menyediakan kebutuhan tanaman seperti air, udara, hara, dan terbebas dari bahan-bahan beracun yang konsentrasinya berlebihan. Dengan demikian, sifat-sifat fisik tanah sangat penting untuk dipelajari agar dapat memberikan media tumbuh yang ideal bagi tanaman. Berdasarkan kebutuhan untuk analisis sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium, pada dasarnya ada 2 macam, yaitu pengambilan sampel tanah terganggu atau distributed soil sample, dan juga contoh tanah utuh atau undistributed soil sample. Ketergantungan manusia terhadap tanah telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-A'raf ayat 25, yang artinya Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu dibangkitkan. Kemudian ada alat dan bahan, yaitu yang pertama ada cangkul, kemudian ada cutter, ada pisau, ada sekop, ada ring sampel atau ring master, ada kantong plastik, ada palu, dan kemudian yang paling utama ada tanah. Sampel tanah terganggu dan juga cara kerja pada sampel. Tumbuhnya tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara fungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi senyawa organik dan anorganik. G, SU, CU, ZN, FE, MN, B, dan juga CL. Dan habitat biota atau organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut, dan zat-zat adiktif atau pemacu tumbuh proteksi bagi contoh tanah. Dihasilkan beberapa macam contoh tanah, yaitu yang pertama ada contoh terduga. Contoh terduga ini salah satu contoh yang diambil berdasarkan satuan pemetaan yang ditemui pada real survey. Lokasi pengambilan contoh tanah ditentukan secara subjektif. Pada tingkat kepercayaan data yang diperoleh bisa tinggi dan juga bisa rendah. Itu tergantung dari keahlian si pengambilan contoh. Kemudian ada contoh acak atau random sample. Contoh tanah ini sedemikian rupa sehingga setiap tanah di dalam daerah survei mempunyai kesempatan yang sama. Pemilihan lokasi dilakukan menggunakan tabel bilangan random. Kemudian ada pengelompokan populasi
dari heterogen ke strata homogen adalah satu cara yang paling efektif untuk dapat meningkatkan akurasi pengambilan contoh. Hal ini berarti dapat meningkatkan akurasi atau mengurangi jumlah contoh tanah yang diperlukan apabila kita dapat mengelompokkan area survei ke dalam area yang seragam. Nah, itu yang pertama, penetapan di laboratorium dibandingkan metode di lapangan. Nah, penetapan di laboratorium ini sangat banyak keuntungannya dibandingkan dengan metode lapangan. Mendukung seperti listrik, gas, dan juga air, serta suhu mudah dikontrol. Perlengkapan yang mahal dan canggih sering tidak digunakan di lapangan dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu seperti pertimbangan cuaca, pencurian, serta kerusakan alat akibat goncangan ketika diangkut. Kemudian ada kesalahan, keragaman, dan juga ketepatan. Nah, di sini para peneliti dihadapkan dengan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Apakah terdapat penyimpangan atau berapa besar ketepatan hasilnya, dan juga bagaimana keragaman datanya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut perlu dikaji bagaimana data diperoleh dan seberapa besar tingkat keyakinan terhadap nilai data yang diperoleh. Nah, untuk aspek kepercayaan tidak terlepas dari prinsip dan juga metode statistik. Kemudian ada keragaman lapangan. Nah, sifat-sifat tanah itu bervariasi menurut tempat dan juga waktu, yang dapat disebabkan oleh hasil akhir dari proses yang terjadi secara internal atau alami dan pengaruh dari luar. Nah, fasilitas sifat-sifat regionalisasikan dengan asumsi bahwa tempat yang berdekatan cenderung mirip atau mempunyai nilai yang tidak jauh berbeda, yang kemudian didelineasikan menjadi satu poligon. Nah, proses yang sifatnya ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor geologi, hidrologi, dan biologi yang dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Kemudian ada contoh tanah pewakil. Nah, untuk contoh tanah pewakil di sini, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengambilan contoh tanah adalah ukuran dan juga jumlah contoh agar diperoleh tingkat keterwakilan yang memadai berdasarkan heterogenitas. Salah satu sifat fisik tanah yang heterogenitasnya tinggi adalah porositas tanah. Porositas tanah ini dapat berbeda dalam jarak hanya beberapa sentimeter bahkan milimeter. Nah, tanah utuh ini merupakan contoh tanah yang diambil dari lapisan tanah tertentu dalam keadaan tidak terganggu sehingga kondisinya hampir menyamai kondisi di lapangan. Nah, contoh tanah tersebut digunakan untuk penetapan angka berat volume seperti berat isi, bulk density, distribusi pada berbagai tekanan, dan juga permeabilitas. Kemudian untuk tanah tidak terganggu atau tanah tidak utuh, yaitu contoh tanah terganggu lebih dikenal sebagai tanah distributed soil sample, yang merupakan contoh tanah yang diambil dengan menggunakan tangan atau alat situ seperti cangkul, sekop, atau bor tanah dari kedalaman tertentu sebanyak 1-2 kg. Nah, contoh tanah terganggu ini digunakan untuk keperluan analisis kandungan air, tekstur tanah, perkolasi, batas cair, batas plastis, batas kerut, dan juga lain-lainnya. Campur dan tidak terganggu. Untuk pengambilan langsung dengan menggunakan tangan atau alat seperti
cangkul, skobor tanah, dan juga lain-lain. Nah, untuk tahapan terpenting di dalam program uji tanah. Ada 3 macam contoh tanah, yaitu contoh acak dan juga contoh acak bertingkat. Nah, yang terakhir, 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengambilan contoh tanah untuk penetapan sifat fisik tanah. Lapangan, kemudian keragaman dan juga ketepatan, kemudian ada keragaman contoh tanah pewakil. Praktikum kali ini apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.